Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Usaha Indonesia. Sahabat Nakoy, apa kabar? Kalau dalam Seven Awareness selalu kita menjawab Alhamdulillah great atau di atas rata-rata. Buku yang saya pegang ini adalah salah satu trilogi dari buku Seven Awareness. Kalau Anda telah memiliki buku Seven Awareness, 1 Minute Awareness, dan 21 Days to be Transhuman. Oke, saya ingin membahas satu tema tentang sebuah kebiasaan baru yang juga penting dimiliki oleh transhuman atau manusia di atas rata-rata di hari yang ke-5 ya. Apa itu? Keluar dari kotak pikiran. Ada satu kutipan dari buku ini disampaikan bahwa pikiran ibarat tanaman, jika tidak dirawat maka yang tumbuh adalah ilalang. Betul juga ya. Pikiran itu bagaikan tanaman, kalau Anda jarang merawat, taman kita juga akan tumbuh dengan rumput-rumput liar. Nah, pikiran juga sama, kalau nggak kita rawat, kita jaga, maka yang tumbuh adalah ilalang dan ilalang. Jadi, bagaimana cara menjaganya? Ya, kita memiliki teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang positif, baca buku, walaupun mungkin awalnya buku yang baca kita, ya. Terus juga berikutnya juga misalkan ikut pelatihan, training, coaching, dan sampai juga di mana Anda ya mengajar atau belajar ya, karena mengajar belajar ini satu hal yang saling keterkaitan. Nah, teman-teman yang great, semua ada kotaknya, buka kuncinya. Sebuah kutipan dari buku ya 21 Days to be Transhuman, bagaimana 21 hari belajar menjadi manusia di atas rata-rata, teman-teman hebat. Nah, persoalannya adalah mengapa banyak orang sulit keluar dari kotak pikiran ya. Ada satu kutipan dari Jackie Chan, jangan biarkan keadaan mengontrolmu, kamulah yang mengontrol keadaan. Ya, seringkali rasa nyaman kita, kebiasaan lama kita, existing habit kita, comfort zone kita, membuat kita akhirnya betul-betul dikalahkan oleh keadaan kan. Ya, oleh karena itulah orang-orang sukses selalu punya rumus adalah melawan rasa nyaman yang tinggi ya, teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great. Nah, kalau kita lihat penyebab manusia sulit sekali keluar dari kotak pikiran. Di sini disampaikan di halaman buku 75, nomor 1 adalah sering berprasangka buruk kepada diri sendiri dan orang lain. Jadi prasangka buruk kepada diri sendiri juga ini bukanlah hal yang baik ya. Apalagi prasangka buruk kepada orang lain ya, kepada diri sendiri pun kita nggak baik ya. Misalkan kita merasa bahwa diri kita nih jelek, diri kita nih bodoh, diri kita nih nggak punya kemampuan, diri kita juga lemah, diri kita nih nggak punya pengalaman, diri kita nih lebih buruk daripada teman kita. Nah, semua yang kita lakukan ini akan membuat kita akhirnya sulit keluar dari kotak pikiran. Nah, apalagi kita juga berprasangka buruk kepada orang lain ya. Kemudian yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang negatif. Nah, sebenarnya orang bilang berteman boleh aja ya. Masalahnya teman kita itu kan mempengaruhi kita. Di dalam buku Seven Awareness saya tulis bahwa ketika seorang kiai bilang kepada muridnya suruh beli ikan asin, dan murid ini beli ikan, dan kemudian kiai nanya, coba cium tangannya, asin nggak? Asin, seperti itu. Jadi kita berteman dengan siapa ternyata memberikan pengaruh baik langsung maupun tidak langsung. Maka beruntunglah jika Anda memiliki teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang positif, karena itu juga bagian dari rezeki. Rezeki tidak hanya materi, rezeki tidak hanya uang, tapi juga rezeki adalah teman-teman yang positif ya. Kemudian yang ketiga, memiliki belief system yang salah. Banyak belief system yang salah dalam kehidupan kita. Misalnya ada orang mengatakan bahwa ya saya itu nggak bisa tidur dan gelap ya. Jadi kalau dia tidur terang, nah itu juga belief system. Saya nggak bisa kenyang kalau belum makan nasi. Mau makan mie, makan roti, kalau belum makan nasi nggak kenyang. Itu juga bagian dari belief system ya. Jadi hati-hati dengan belief system yang salah, karena ternyata ini akan menjadi sebuah cara membuat kita sulit sekali
keluar dari kotak-kotak pikiran ya, belief system yang salah. Nah, banyak belief system yang benar juga ya. Tapi kalau kita ingin punya belief system yang benar, kita harus mengenali belief system kita yang salah dan kita perbaiki. Tapi kalau kita nggak mengenali, ya kita merasa itu benar ya. Kemudian terbiasa menyerah kepada masalah. Hati-hati, kutipan dalam buku Seven Awareness saya tulis bahwa ya, umur membuat tubuh keriput dan mudah menyerah membuat jiwa kita keriput. Yang membuat jiwa kita keriput adalah mudah menyerah. Kalau Anda mudah menyerah, sebenarnya yang keriput adalah jiwa. Kalau jiwa sudah keriput, maka sulit sekali dibentuk, sahabat-sahabat hebat. Kemudian ya, berharap tidak ada masalah dalam hidup. Ya, ini juga sesuatu yang seringkali seperti tidak masuk akal. Hidup ini selalu berdampingan dengan masalah. Masalah selalu punya dua password, satu melompatkan kita dan satu menjatuhkan kita. Dengan kita memilih belajar bagaimana memiliki masalah, dan masalah melompatkan kita menjadi manusia-manusia unggul atau terbaik. Dan terakhir, belajar kepada orang yang kalah. Nah, banyak guru mengatakan belajar kepada orang yang menang, tapi dalam buku ini mengatakan belajar kepada orang yang kalah. Kekalahan selalu memberikan password kepada yang mempelajarinya. Kekalahan-kekalahan selalu memberikan ya jejak kepada orang-orang yang mempelajarinya. Oleh karena itu, kesalahan orang lain adalah password kalau Anda mau mendalaminya, Anda mau mendakinya, Anda mau mengulik-ulik di mana sebenarnya kesalahan yang besarnya. Dan ternyata semua orang punya teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang keren. Dan oleh karena itulah ya, silakan miliki, pelajari buku 21 Days to be Transhuman ini. Anda praktikkan selama 21 hari, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi di atas rata-rata. Saya percaya itu semua. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang akan datang, di hari Kamis yang akan datang, dalam Coaching Life Awareness bersama saya dan juga para alumni The Seven Awareness. Saya Nanang Qasim Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be Transhuman.